Welcome to Math Edu. Logaritma. Hai, welcome to Math Edu. Ketemu lagi dengan saya, Kak Ica, di materi logaritma. Pada kesempatan kali ini, Kak Ica akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Sebelum masuk ke materi sifat-sifat logaritma, cinggu-cinggu sekalian, ada yang masih ingat materi di video sebelumnya? Di video sebelumnya, Kak Ica membahas definisi logaritma serta rumus umum logaritma. Yorobun, apakah ada yang masih ingat apa itu definisi logaritma? Apa itu definisi logaritma? Ya, definisi logaritma adalah operasi inverse atau kebalikan dari eksponen. Untuk penjelasan lebih lanjut, cinggu-cinggu semuanya bisa mengulas kembali video sebelumnya, definisi dan rumus umum logaritma. Kita langsung ke materi selanjutnya, sifat-sifat logaritma. Sebelum Kak Ica jelaskan sifat-sifat logaritma, cinggu-cinggu semuanya, apakah ada yang tahu apa saja sifat-sifat logaritma? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jika belum, kita next saja ke poin pertama. Sifat-sifat logaritma. Poin pertama. Sifat pertama adalah A log 1 sama dengan 0. Cinggu-cinggu semuanya, apakah ada yang tahu? Apakah ada yang masih ingat A itu sebagai apa? 1 itu disebut apa? Dan 0 itu apa? Ada yang ingat? Ya, benar. A itu basis, 1 itu bilangan numerus, dan 0 adalah hasil logaritma. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh, akar 2030 log 1 sama dengan 0. Kita coba dari sudut pandang eksponen. Akar 2030 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, kembali ke sifat-sifat eksponen. Berapapun konstantanya, jika dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan 1. Contoh kedua. 7, 3, 1 log 1 sama dengan 0. Jadi sudut pandang eksponen 7, 3, 1 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya adalah berapapun basisnya, asalkan basisnya tidak sama dengan 1 dan
bilangan numerusnya tanpa terkecuali harus satu, maka hasil logaritmanya 0. Next, ke sifat kedua. A log A sama dengan 1. A di sini sebagai basis, dan A yang ini sebagai bilangan numerus. Kenapa tidak B saja? Karena jika basisnya sama dengan bilangan numerus, maka hasilnya akan 1. Paham? Agar lebih paham, langsung saja ke contoh soal. Akar 2030 log. Akar 2030 sama dengan 1. Kita coba dari sudut pandang eksponen. Akar 2030 pangkat 1 sama dengan akar 2030. Betul apa betul? Contoh kedua. 4 log. 4 sama dengan 1. Jadi 4 pangkat 1 sama dengan 4. Sampai sini paham? Jadi kesimpulannya, jika basis dan bilangan numerusnya sama, maka hasilnya akan 1. Next, ke sifat kedua. Kita masuk ke operasi penjumlahan. Logaritma. A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Di mana A sebagai basis, B dan C sebagai bilangan numerus. Kita uraikan menjadi A log B ditambah A log C. Untuk lebih paham, mari kita langsung bahas di contoh soal. Dua log 32. 32 itu berapa kali berapa? 8 dikali 4. Great. Jadi 2 log 8 ditambah 2 log 4 sama dengan 2 log 8. 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3 ditambah 2 log 4 hasilnya 2. Jadi hasil logaritmanya adalah 5. Kita uji menggunakan cara biasa, cara sederhana. 2 log 32 sama dengan 2 pangkat berapa hasilnya 32? 2 pangkat 5. Jadi hasilnya sama. Sampai sini paham? Jadi logaritma numerusnya bersifat perkalian yang basisnya sama dapat dijadikan penjumlahan logaritma.
Jadi syaratnya basisnya harus sama, basisnya juga harus sama. Jika kita dibalik dari penjumlahan ke perkalian. Contoh, 5 log 5 log 4 ditambah 5 log 5 sama dengan 5 log 20. Sampai sini paham? Jika sudah paham, kita next ke sifat logaritma poin ketiga. Di poin keempat, di poin ketiga tadi kita membahas perkalian yang diuraikan menjadi penjumlahan. Nah, di poin keempat ini kita membahas pembagian yang diuraikan menjadi pengurangan. Langsung saja ke contoh soal. Tiga log 18 dikurangi 3 log 2 sama dengan, nah, sama seperti penjumlahan di poin ketiga, di poin keempat juga basisnya harus sama, 3. Karena sudah memenuhi syarat pertama, basisnya sama, jadi kita bisa masuk ke sifat logaritma poin keempat. 3 log 18 dibagi 2 sama dengan 3 log 9 sama dengan 2. Jadi, sama dengan sifat perkalian logaritma di atas, pembagian yang basisnya sama dapat dijadikan pengurangan. Jika tadinya pembagian, jika dibalik tadinya pengurangan, dapat disederhanakan menjadi pembagian. Next, poin kelima, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi N-nya pindah ke depan ya, ingat ya. Nah, langsung ke contoh soal. Dua log 32 sama dengan 2 log akar 32 log 5 sama dengan, kembali ke sifat logaritma yang tadi, jadi N kali A log B 5 kali 2 log 2. Ada 2 log 2 nih. Ini sifat keberapa ya? Ayo. Sifat ke 2. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5.
Sampai sini paham? Jika sudah paham, kita bisa lanjutkan ke poin selanjutnya. A pangkat N log B sama dengan A log B pangkat 1 per N sama dengan 1 per N A log B. Teman-teman bisa dilihat, part yang ini itu sama dengan part poin sifat-sifat poin ke 5. A log B 1 per N, 1 per N-nya dipindahkan ke depan, 1 per N A log B. Nah, hanya saja ditambahkan. A pangkat N log B. Jadi, N-nya ada di basis. Langsung ke contoh soal. Log 8 sama dengan 2 pangkat 2 log 8 sama dengan, kita pindahkan dulu 2-nya, N-nya 2 log 8 pangkat 1 per 2 sama dengan, kita masuk ke sifat logaritma poin ke 5, 1 per 2, 2 log 8. 1 per 2 kali 2 log 8 hasilnya berapa? 3. Jadi hasilnya 3 kali 2, 6 ditambah 1, 7 per 2. Sampai sini paham? Paham? Jadi kesimpulannya, tidak berbeda jauh dengan poin kelima, hanya saja N di sini berada di basis. Kita ubah bentuk terlebih dahulu ke sifat logaritma poin kelima. Hanya saja menjadi pecahan karena turun. Jadi, setelah dalam bentuk A log B pangkat 1 per N, bentuk sifat logaritma poin kelima, kita tinggal lanjutkan saja, diuraikan kembali. Next, poin ke-7. A pangkat M log B pangkat N. Ini poin ke-5 dan poin ke-6 disatukan. Jadi, A log B N per M. Dan diuraikan kembali menjadi N per N kali A log B. Langsung ke contoh soal. Delapan log 4 sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2 sama dengan 2 log 2 3 per 2 atau 2 per 3. 3 sebagai M dan 2 sebagai N. Jadi di sini 2 per 3. 2 log 2. Kita kembali ke sifat logaritma poin kedua. Jadi A log A sama dengan 1. 2 log 2 sama dengan 1 kali. Maaf. Sebelum ke sifat-sifat logaritma poin kedua,
pangkat bilangan numerusnya kita pindahkan terlebih dahulu. N per M kali A log B. Jadi 2/3 dikali 2 log 2 sama dengan 2/3 kali 1 hasilnya 2/3. Great! Jadi kesimpulannya adalah basis dan numerus sama-sama berpangkat, pangkat pada numerus dibagikan dulu, lalu dipangkatkan di basis. Dibagikan dulu dengan pangkat di basis. Seperti yang tadi dibahas, jadi poin sifat logaritma yang ke-7 ini, sifat logaritma poin ke-5 dan poin ke-6 disatukan. Jadi seperti ini bentuknya. Next, poin ke-8. A log B sama dengan 1/B log A. Jika ingin dibalikkan, harus menjadi inverse terlebih dahulu. Diubah ke bentuk pecahan. Langsung ke contoh soal ya. Contoh soal 8 log 2 sama dengan 1/A log B menjadi B log A. 2 log 8 sama dengan 1/3. Good job. Sampai sini paham, cinggu-cinggu semuanya? Paham? Jika sudah paham, kita next ke poin 9. Sifat-sifat logaritma poin ke-9. A pangkat A log B sama dengan B. Cinggu-cinggu semuanya. Coba perhatikan, apakah ada yang sama? Konstanta A sama dengan basis A. Dan hasilnya B, bukan C. Konstanta A sama dengan basis A. Contoh. Dipangkat 2030 pangkat 2030 log 7 sama dengan 7. Nah, karena konstanta dan basis sama, maka hasilnya adalah B. Hasilnya bilangan numerus. Dengan syarat konstanta sama dengan basis. Contoh kedua. 1995 pangkat 1995 log 5 sama dengan 5. Paham? Next, poin selanjutnya. Poin ke poin ke-9. Poin ke-10, maaf. A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D.
sama dengan poin sebelumnya, kita bisa lihat bilangan numerus pertama sama dengan basis kedua, bilangan numerus kedua sama dengan basis ketiga. Jadi hasilnya A log D. Contoh. Empat log 5 dikali 5 log 6 dikali 6 log 8 sama dengan, nah persyaratannya harus sama ya, bilangan numerus pertama dengan basis kedua, bilangan numerus kedua sama dengan basis ketiga. Jadi hasilnya 4 log 8. Kita bisa uraikan lagi. 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Ini sifat-sifat logaritma poin berapa ya? Poin 7. Jadi 2 log 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 log 2, sifat-sifat logaritma poin kedua. Ini poin ke-7. Dan ini poin ke-2. 1 dikali, maaf, terlupakan. 3 per 2 kita pindahkan dulu ke depan. 3 per 2 kali 2 log 2. Sama dengan 1 kali 3 per 2 atau 3 per 2 kali 1. Hasilnya 3 per 2. Sampai sini paham? Ya, jadi mau poin ke-9 ataupun ke-10 harus sama bilangan numerusnya dengan basisnya harus sama. Sifat-sifat logaritma poin ke-11. A log B sama dengan A log B per A log C sama dengan C log B. Langsung saja ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, bisa diperhatikan kembali sifat logaritmanya. A log B, A log C per. Di poin sebelumnya ada A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, karena ini pembagiannya ada logaritma keduanya, jadi C log B. Hasilnya C log B. Contoh soal. Jika log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, maka hasil dari 5 log 12 adalah 5 log 12 sama dengan 3 log 12 per 3 log 5. Masuk ke sifat logaritma. Poin ke-11. Nah, kita bisa diuraikan kembali agar lebih mudah. 3 log 3 kali 4 per 3 log 5. 3 kali 4 itu adalah poin ke sifat-sifat logaritma poin ketiga. Next, 3 log 3 ditambah 3 log 4 per 3 log 5. Nah, di sini ada 3 log 4, bisa disederhanakan lagi. Tiga log 3 ditambah 3 log 2 pangkat
2. Di mana 2 pangkat 2 itu bisa menjadi N kali A log B. Ini sifat logaritma poin ke 5. Nah, log 3 itu sifat logaritma poin ke 2 sama dengan 1 hasilnya ditambah 2 log 3 log 2. 2 kali 3 log 2 per 3 log 5. Di mana 3 log 5 ada di soal 3 log 5 sama dengan Ki. Dan 3 log 2 itu tidak adanya 2 log 3 sama dengan P. P kita masukkan ke persamaan yang tadi menjadi 1 per 2 log 3. 2 log 3 itu adalah P, jadi 1 per P. Nah, kita hilangkan dulu 1 per P-nya. Jadi dikali P per P. P kali 1 sama dengan P. P dibagi P habis 2 kali 1, 2 per P Ki. Jadi hasilnya P plus 2 per P Ki. Sampai sini paham? Jika sudah paham materi sifat-sifat logaritma, kita langsung saja ke latihan soal. Latihan soal. Selamat mengerjakan. Like, subscribe.